Ya pemirsa, masih bersama saya Sam Marsha dalam program wawancara eksklusif bersama salah satu tokoh ulama Persyarikatan Muhammadiyah, Ustadz Bahtiar Nasir. Ya Ustadz, tadi sebelum kita akan berbicara tentang pandangan atau gerakan Islam atau Islamic Movement, bagaimana pandangan Ustadz sendiri tentang Islamic Movement ini? Apalagi kita bicara dengan kondisi keislaman Islam saat ini, seperti apa Ustadz? Baik, Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia tentu punya gagasannya sendiri, originalitasnya sendiri dalam sebuah gerakan. Kalau kita lihat misalnya gerakan Islam di Indonesia ini sebetulnya dimotori oleh gerakan yang dulu namanya Jamiat Khair. Jamiat Khair. Ya, para pendatang-pendatang dari Hadramaut khususnya, dengan gerakan keislamannya mereka bergerak. Tapi karena saat itu mengancam kekuatan Belanda, maka terpecahlah mereka. Setelah organisasi dibubarkan, jadilah ada Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan, ada NU oleh Hasyim Asy'ari, kemudian ada Sarekat Islam, ada Persis, dan seterusnya. Ini gerakan umat Islam pada masa itu. Belakangan ini, di tengah diskredit dunia terhadap Islam, dituduh agama teroris, intoleran, anti Pancasila, fundamentalis. Tentu gerakan kita bukanlah gerakan angkatan senjata saat ini. Dan kita lihat bahwa gerakan berbasis senjata ini menimbulkan banyak ekses bencana kemanusiaan. Ada 20 juta manusia terancam mati kelaparan 4 bulan ke depan versi UNHCR. Dan penyebab utama para pengungsi yang akan mati kelaparan ini adalah perang saudara. Dan 90%-nya adalah Muslim. Jadi kita harus merubah gerakan ini. Gerakan apa itu? Saya kira apa yang diajukan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Islam yang berkemajuan. Nah, ini yang dalam pandangan saya cocok sekali. Atau Islam yang berkeadaban dan berkemajuan. Ini yang pas untuk gerakan Islam masa kini. Terutama untuk konteks keindonesiaan. Jadi orang Indonesia ini budayanya dari dulu bukanlah seperti negara Arab atau negara-negara Balkan. Atau negara-negara seputar Persia. Yang menggambarkan heroismenya itu bangga sekali. Menang dalam perang melawan ini, perang melawan itu. Indonesia tidak. Sejak awal Islam itu masuk lewat para pedagang. Dengan penuh kedamaian, lewat akhlak mulia, kemudian pengembangan ilmu dan majelis-majelis ilmu. Itu sebetulnya. Jadi gerakan di Indonesia ini, yang paling cocok adalah gerakan damai. Ini yang kita coba lakukan. Setelah itu kita masuk dengan akhlakul karimah. Sebab orang Indonesia ini tipe yang gampang terenyuh ya. Gampang terpengaruh untuk itu. Dan akhlak adalah sesuatu yang paling konkret untuk menggambarkan agama Islam. Kemudian masuk ke ranah ilmu. Kenapa saya katakan ranah ilmu? Gerakan itu jika tujuan adalah sebuah penguasaan dalam berbagai bidang, maka nggak harus dengan senjata dan kekerasan. Justru itu kan menimbulkan fobia. Atau Islamofobia. Tapi kalau gerakan itu basisnya adalah iqamatul hujjah dengan ilmu, berargumen secara kuat dengan ilmu, itu lebih menaklukkan. Di dalam siasat syariahnya Ibnu Taimiyah dibahas. Bahwa menaklukkan satu bangsa dengan argumen ilmu yang kuat, membuat penduduk itu menjadi ridho untuk dipimpin dan dikuasai, ketimbang pendekatan kekerasan senjata, seperti yang dilakukan oleh Barat saat ini. Jadi, gerakan yang akan dilakukan oleh Barat untuk sementara memang menguntungkan mereka, tapi in the end siapa menabur angin dia akan menuai badai. Nah, belakangan Barat sedang menuai badai itu dan akan sampai kepada kehancurannya insya Allah. Jika ancamannya adalah sebuah senjata itu juga dikendalikan oleh manusia. Manusia itu bisa dikendalikan dengan kekuatan lain. Nah, di sini Indonesia bergerak lewat Islam yang berkemajuan dan Islam yang berkeadaban. Di situ kita mulai dengan akhlakul karimah. Muhammadiyah salah satu lokomotif penting bagi saya. Dengan cara-cara berpikirnya. Dan alhamdulillah pimpinan-pimpinan pusat Muhammadiyah bagi saya sangat membanggakan. Termasuk juga yang mantan-mantan pemimpin Muhammadiyah. Sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Indonesia ini betapa besar pengaruhnya Muhammadiyah. Dia tidak mengaku paling NKRI, dia tidak mengaku paling Bhinneka Tunggal Ika. Tapi lihat
pendidikannya. Lebih 10.000 sekolah-sekolah dan Universitas Muhammadiyah. Rumah sakitnya lebih banyak daripada negara. Dan sumbangsi dalam bidang kesehatan. Ini adalah dua pilar penting. Pendidikan dan kesehatan. Tapi di luar itu Muhammadiyah juga membangun keilmuan dan akidahnya yang kokoh. Ini tinggal saya lanjutkan. Jadi saya termasuk orang yang ngefans sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan gerakan apapun saya lakukan, saya nyontek sebetulnya. Dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, ini gerakan awal di Indonesia. Dan insya Allah kita akan bisa menggeser kekuatan-kekuatan oligarki yang sudah mencengkram Indonesia dengan modalnya. Yang mencengkram orang-orang yang memang tunduk pada materi. Itu kita harus buktikan di pilkada kemarin. Politik uang. Bukan lagi dewa. Politik sembako. Bukan lagi jurus paling jitu. Umat tiba-tiba memilih 40% pilihan umat secara politis dan memilih pemimpin adalah berdasarkan politik identitas. Berdasarkan agamanya. Sementara berdasarkan program-program paslon dan program-program partai politik hanya 20%. Ada perubahan yang luar biasa. Dan gerakan kita kemarin itu menimbulkan yang luar biasa semangat untuk berislam. Coba lihat, bagi saya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang kesekian kalinya diturunkan di Indonesia setelah kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Tiba-tiba umat Islam di seluruh Indonesia itu kok bisa berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang luar biasa, tidak ada yang modalin dengan seragam yang sama dan damai. Tidak ada satu ranting pun yang patah. Ini Islam yang berkemajuan. Berkeadaban itu. Dan dunia kagum dibuatnya. Diam-diam rupanya alat-alat negara itu kalau keluar negeri membanggakan 212. Betul. Ya. Yang berkata kepada saya, yang menteri, ya presiden. Sehingga salah besar kalau ada yang menilai 212 itu adalah gerakan-gerakan anti NKRI. Tidak, salah besar. Sampai sekarang saya menolak, dan belum sempat saya terima, penganugerahan MURI. Dari berbagai macam banyak rekor. Rekor sholat Jumat, rekor lagu Indonesia Raya, terbanyak sepanjang sejarah gitu ya. Dan rekor-rekor lainnya. Inilah Islam yang berkeadaban itu. Islam berkemajuan itu. Dan sekarang umat itu melihat peristiwa sosial hukum berdasarkan perspektif Islam. Ini yang sebetulnya sedang berjalan di Indonesia ini. Jadi siapapun yang berusaha untuk melawan arus bah ini, maka dia akan tergilas. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi trigger kebangkitan Islam dunia. Dan dunia sedang menanti kebangkitan Islam dari Indonesia. Nah, tinggal saya harus merawat 3 hal. Satu, bagaimana pembinaan umat secara kolektif dan secara individual. Diksi dan kalimat mana yang harus saya gunakan. Kurikulumnya. Kedua, konsep kepemimpinan informal umat. Agar dia tidak hanya menjadi konsumen politik yang dijadikan sebagai objek politik saat pilkada saja. Tidak. Saatnya umat memilih umat dan umat dikendalikan oleh sebuah kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana memanage ini. Manajemen gerakan dari sisi pembinaan dan manajemen gerakan dari sisi kepemimpinan. Itu yang menjadi concern saya sekarang ini. Dan satu hari saya akan bongkar lebih jauh. Tapi jangan terlalu dalam, nanti kelihatan semua sama Tadi mungkin kita sudah mulai tadi di umat Islam movementnya sudah mulai menerapkan metode Islam berkemajuan. Ini langkah-langkah dan target apa yang ke depannya perlu kita pertahankan, perlu kita lakukan saat ini? Iya, Muhammadiyah tentu sudah melakukan proses 3 yang saya tanyakan tadi. Bagaimana pendidikan, bagaimana kepemimpinan, dan bagaimana manajemennya. 3 kisaran ini untuk mengisi langkah-langkah gerakan Islam ke depan itu. Tapi ada yang menarik. Kekuatan struktur Islam di Indonesia itu akan terjadi dengan 3 hal. Ini ijtihad saya. Namanya juga ijtihad, mungkin benar, mungkin salah. Ini hasil amatan saya. Jadi selama ini setelah saya coba zoom in ke umat, kenapa umat jadi kocar-kacir kayak begini? Terpecah belah gampang sekali, diombang-ambingkan, gampang diadu domba. Oh, ternyata satu masalahnya. Umat ini nggak berpegang kepada originalitas sistem sosialnya. Dalam teori Ibnu Khaldun juga disebutkan bahwa umat Islam itu, saya lupakan dulu Ibnu Khaldun ya. Nanti ini diedit, kata Ibnu Khaldun dibuang aja dulu.
Umat Islam itu akan kuat kalau satu, berpegang kepada fatwa ulama. Fatwa ulama. Jadi selama ini setelah saya perhatikan, ulama ini memproduksi fatwa, tapi tidak disosialisasikan. Umat tidak tahu. Umat tidak tahu. Kemudian tidak ditegakkan. Sehingga umat tidak melaksanakan fatwa itu. Bayangkan kalau Anda menjadi seorang dosen. Anda bilang pada mahasiswa, ini tugas dikerjakan. Syukur, tidak dikerjakan, ya nggak apa-apa. Apa jadinya? Tidak dikerjakan. Jadi hancuran struktur sosial Islam di Indonesia itu bermula, maksud saya puncaknya adalah ketika orang bilang, alah, fatwa ulama itu tidak mengikat. Ini bahaya. Ini bahaya. Jangan sampai ada orang Muhammadiyah yang tidak ikut mengharamkan rokok di wilayah amal usaha dan wilayah pendidikan Muhammadiyah. Ini berarti keluar dari sistem ini. Jadi harus berpegang. Suka atau tidak suka, kita harus berpegang pada fatwa ulama. Yang kedua, umat Islam akan kuat kalau mau dipimpin secara informal oleh ulama. Tentu tunduk juga pada kepemimpinan pemerintah, tetapi selama umat berpegang kepada kepemimpinan ulama, insya Allah umat tidak akan menjadi objek politik. Tidak menjadi objek ekonomi, tapi dia menjadi subjek dalam sebuah negara demokrasi ini. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan Indonesia akan berdaulat. Yang ketiga, kalau umat Islam menjaga lembaga-lembaga keilmuan dan keulamaannya. Gak boleh satupun ormas Islam dibubarkan semena-mena. Satu dibubarkan, yang lain akan merasakan sakitnya. Dan kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan Islam yang kita pegang ini. Kalau ini tiga kita punya. Satu, berpegang pada fatwa ulama. Dua, siap dipimpin secara informal oleh ulama. Tiga, umat Islam menjaga, memuliakan lembaga-lembaga keulamaan, termasuk ormas-ormasnya, dan orang-orang Muhammadiyah menjaga Muhammadiyahnya, percayalah, Indonesia akan maju. Dan umat Islam akan kuat. Ustaz, artinya kita melihat tadi di awal, Islam di Indonesia menjadi salah satu umat yang ditunggu-tunggu kan kebangkitan Islam di dunia. Entah bagaimana kita bisa menyatukan, apalagi tadi kita menyebut ada kelompok tertentu yang mengklaim paling toleransi, paling NKRI, sementara kita di sini memperjuangkan bagaimana umat Islam Indonesia bisa bersatu untuk sebagai landasan awal bangkitnya Islam di dunia. Bagaimana Ustaz? Betul sekali. Jadi Indonesia ini jumlah atau populasi penduduknya adalah mayoritas Muslim terbesar sedunia. Jadi apapun yang kita lakukan di Indonesia pasti pengaruhnya luar biasa di tingkat nasional ini. Ya kita lihat saja, mau politik, mau ekonomi, tidak akan ada konglomerat di Indonesia ini kalau 83% pasar umat Islam itu kemudian memboikot dia. Gitu kan? Partai politik yang anti-Islam sekarang ini mulai melipir-melipir. Ya. Jadi nasionalis religius memproduksi apalah gitu yang berkaitan dengan Quran dan Islam. Ini kalau umat Islam sudah bergerak, maka semua akan ikut. Bukan cuma di tingkat nasional, di tingkat regional. Indonesia ini kakak tertua di Asia Tenggara. Persoalan-persoalan besar yang ada di Asia Tenggara harus diselesaikan di Indonesia. Seandainya Indonesia itu betul-betul membantu Rohingya yang dibantai, saudara kita dijadikan sate di sana, dimakan dagingnya. Ini kalau kita diam. Padahal kalau kita berontak dan melawan, menjaga dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang digambarkan dalam Al-Quran, yang bersifat universal itu, harusnya tidak terjadi itu. Tapi alhamdulillah, sebagian orang Indonesia bergerak. Dan saat ini di tengah kekisruhan dunia tentang bantuan kemanusiaan dan kelaparan, percayalah, lembaga-lembaga kemanusiaan dunia sekarang berkiblat mau carinya di Indonesia. Tapi bukan dari negara, dari masyarakatnya. Memang negara Arab kaya kasih bantuan kepada negara-negara yang sedang bermasalah, tapi itu negara, bukan masyarakat tadi. Bukan masyarakat. Indonesia itu bantuannya besar lewat masyarakat Indonesia karena populasi kita besar. Dan otak-otak orang Indonesia juga brilian. Ya, di mana-mana mereka juga berperan. Mereka juga kuat di lapangan. Nah, jadi alhasil kalau umat Islam ini kemudian bergerak di Indonesia, insya Allah akan ada perubahan besar di dunia ini. Dan satu lagi, dunia sebetulnya sedang menanti itu dan berharap dari Indonesia. Dulu saya sempat skeptif kalau ada orang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi gerbang baru kebangkitan Islam dunia. Sebab semua bangsa itu sudah pernah dapat giliran untuk menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia kan, dari Jazirah Arab, ya, kemudian kawasan Afrika, kemudian kawasan Eropa, kemudian Turki terakhir, yang belum dari bangsa mana? Melayu ini. Indonesia. Padahal ketika
Turki Ottoman itu runtuh, dalam khilafah Utsmaniyah tahun 24 itu runtuh, Islam berkembang di sini, di Nusantara ini. Dan insya Allah 100 tahun berikutnya, 1 abad, jadi 2024 akan ada sebuah kebangkitan baru. Dan ini Allah yang berikan. Saya melihat kebangkitan umat Islam saat ini bukanlah usaha kita. Minnah ilahiyah, tadbirun rabbaniyun. Itu saya tulis di dalam buku saya ini. Tadbir Rabbani ini. Ya. Di buku Tadbir Rabbani ini. Jadi di buku ini saya catat. Jadi Allah menghendaki kebangkitan Islam di mana-mana. Kesadaran untuk kembali kepada Islam di mana-mana. Ini Ramadan tahun ini saya pantau. Sebelum Ramadan jumlah jamaah sholat Jumat. Sebelum Ramadan jumlah umat Islam yang sholat jamaah 5 waktu itu meningkat. Pasca 212 Istiqlal itu meningkat 2 kali lipat. Jamaah zuhur asar. Padahal pengurus tidak melakukan itu. Yang saya heran itu jamaah subuh. Itu bisa ribuan kalau bikin acara. Saya diundang itu bisa sampai 10.000. Saya tanya pada mereka, apakah gampang melakukan ini sebelum ini? Enggak. Susah. Tapi Ramadan ada lagi yang lebih unik. Orang-orang yang beriktikaf itu rata-rata masjid-masjid itu meningkat 100%. Siapa yang melakukan ini coba? Dakwah mana yang bisa melakukan ini? Dan saya tanya lagi, zakatnya pun meningkat. Zakat di masjid-masjid ini meningkat, terutama zakat harta. Kemarin saya di Al-Azhar, untuk tahun ini Al-Azhar dapat 5,8 miliar. Masya Allah. 5,8 miliar. Dan lembaga-lembaga zakat ini. Dan ada lagi, potensi besar umat Islam untuk bangkit di dunia ini adalah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Ini lagi kenceng-kencengnya, walaupun di permukaan sering dibenturkan oleh media dan orang-orang tertentu, tapi ternyata saya melihat di lapangan, ternyata umat Islam sekarang pada puncak persaudaraan Islam. Dan ini adalah modal besar. Ya, mungkin ada kiat-kiat untuk harapan dan himbauan untuk umat Islam yang tadi menjadi potensi besar kebangkitan Islam dalam rangka menjadikan gerakan Islam, satu Islam berkemajuan sebagai solusi kebangkitan Islam dunia. Kepada umat Islam seluruh Indonesia, saya ingin sampaikan kita sudah berada pada satu point of no return. Point of no return artinya kita sudah pada satu posisi, kita nggak bisa balik lagi. Kenapa? Allah sudah turunkan izzah Islam di Indonesia. Allah sudah berikan potensi kekuatan berupa ukhuwah Islamnya. Dan ini adalah nikmat besar. Dan mari kita manfaatkan dua kekuatan ini. Di mana ibadah sebagai fuelnya, ini sekarang sudah meningkat, jadi yang masih malas sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Gabung, jangan ketinggalan sama yang lain. Khususnya sholat jamaah Isya dan sholat jamaah subuh. Itu 2 sholat jamaah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Yang kedua, Quran. Mau tidak mau Quran. Tanpa Quran kita nggak punya sebuah energi. Energi itu dari Quran. Bahkan lagi berperang pun nggak boleh tinggalkan baca Quran. Apalagi cuma gara-gara perjalanan bisnis. Apalagi cuma gara-gara sakit. Tidak. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Muzammil. Ayat terakhir itu. Alima an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. 3 alasan ini, sakit, perjalanan dinas, bisnis, perang, nggak boleh tinggalin baca Quran. Umat Islam nggak akan bangkit tanpa Quran. Lihat, memang Jazirah Arab nggak punya perpustakaan sehebat Persia sebagai dikuasa pada masa itu. Jazirah Arab cuma punya 1 kitab, tapi Romawi jutaan kitab perpustakaan robek semua. Dengan 1 kitab peradaban, yaitu Al-Quran. Kita baca. Yang ketiga, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Islam menghadapi masalah luar biasa. Tidak bisa dihadapi dengan cara-cara biasa-biasa saja. Umat Islam, jika ingin Islam ini kemudian bangkit, maka harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan berikan sisa tenaga untuk Islam. Jangan berikan sisa waktu untuk Islam. Jangan berikan sisa harta untuk Islam. Nyawamu, semua hartamu berikan untuk Islam. Itu kalau mau Islam bangkit di dunia ini. Dan jaga persaudaraan. Pentingnya membangun positive thinking. Pentingnya membangun budaya saling mempercayai, saling menjaga thiqah bil muslimin. Saling berbaik sangka sesama umat Islam, sesama ormas Islam. Ini yang harus kita
lakukan. Dan yang terakhir, kalau kita mau maju, harus dengan ilmu. Kalau ingin cepat, harus dengan teknologi. Tidak bisa tidak. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Insya Allah, semoga kita bisa melakukannya, Ustaz. Ustaz, tadi di awal kita bicara tentang bagaimana langkah-langkah masyarakat Indonesia khususnya. Tadi menjadi poin pertama adalah kita mengikuti fatwa ulama. Dan kita tahu Ustadz Bahtiar Nasir menjadi salah satu tokoh yang menghadirkan gerakan nasional pengawal fatwa MUI. Dan belakangan juga di Idul Fitri sudah bertemu dengan Presiden. Dan ini juga memicu banyak pertanyaan di masyarakat dan pro dan kontra terkait pertemuan Ustadz. Nah, mungkin kita akan bahas ini lebih lanjut Ustadz usai jeda berikut Ustadz. Dan kita akan ulas lebih dalam Ustadz. Dan pemirsa tetap bersama kami dan kita insya Allah akan bicara, masih akan berwawancara dengan Ustadz Bahtiar Nasir tentang pertemuan GNPF Majelis Ulama Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tetap bersama kami.